Usai gagal bawa timnas U23 lolos Piala Asia, Gerald van den Berg enggan dibandingkan dengan Shin Tae-yong dan bilang begini. Sangat begitu mendadak. Begini isi pesan mengejutkan dari Exco PSSI untuk para supporter timnas Indonesia. Kabar baik datang hari ini. Fans timnas Indonesia harus tahu hal ini. Berikut beberapa keuntungan timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Jadi yuk simak beritanya sampai selesai teman-teman. Kabar pertama, usai gagal bawa timnas U23 lolos Piala Asia, Gerald van den Berg enggan dibandingkan dengan Shin Tae-yong dan bilang begini. Pada press conference setelah kalah melawan Korea Selatan kemarin, pelatih timnas U23 yaitu Gerald van den Berg menjawab soal perbandingan timnas U23 saat era Shin Tae-yong dan timnas U23 era sekarang. Yang mana Coach Gerald enggan dibandingkan dengan pelatih timnas sebelumnya, yang mana Gerald van den Berg mengatakan, "Kami bermain tak terlalu buruk, kami memiliki beberapa kali peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi itu sangat sulit karena secara fisik kami tidak cukup baik. Jadi sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik para pemain. Kalau misal pelatih sebelumnya melatih tim ini dan mendapatkan jangka waktu yang sama, saya ingin melihat bagaimana dia meramu timnya dan apakah hasilnya akan lebih baik dari ini," ujar Gerald van den Berg. Para fans timnas di sosial media pun ikut bersuara tentang pernyataan Gerald van den Berg ini. Para fans mengatakan bahwa dulu proses pertama kali Shin Tae-yong melatih kualitas pemain jauh lebih parah dari yang sekarang. Mengingat dulu saat awal Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, dirinya bahkan harus mengajari passing yang benar kepada pemain Indonesia terlebih dahulu. Serta waktu itu Shin Tae-yong langsung paham bahwa fisik para pemain Indonesia adalah masalah utama. Maka dari itu di awal Shin Tae-yong melatih dirinya fokus kepada meningkatkan fisik para pemain, yang mana saat itu pemain seperti Evan Dimas tak kuat menjalani latihan fisik yang begitu keras dari Shin Tae-yong. Bahkan saat itu Shin Tae-yong memutuskan untuk memotong generasi dan lebih memilih para pemain muda. Dan lahirlah pemain berbakat seperti Rizky Ridho, Marcelino, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan lain-lain. Karena sekarang Gerald van den Berg tetap dipertahankan oleh PSSI untuk tetap melatih timnas Indonesia U23, yang mana targetnya juga tak main-main, yaitu Olimpiade 2028. Jadi para fans timnas di media sosial meminta Gerald van den Berg melakukan hal yang sama, yaitu meningkatkan fisik para pemain. Karena pemain muda Indonesia saat ini kembali tak begitu kuat bermain selama 90 menit. Mengingat unggul penguasaan bola saja terbilang masih belum cukup, mengingat baik timnas U23 dan juga timnas senior pada laga terakhir di bulan ini bahkan tak mampu menghasilkan shot on target. Jadi masih banyak evaluasi bagi timnas U23 dan timnas senior untuk saat ini, yang membuat kebanyakan para fans timnas Indonesia jadi mulai pesimis kepada timnas Indonesia di bawah nahkoda para pelatih baru. Salah satu Exco PSSI bahkan sampai mengirim pesan pernyataan untuk supporter timnas Indonesia. Pesan ini disampaikan setelah banyaknya fans yang mulai ragu dengan kepelatihan timnas saat ini. Maka dari itu, Exco PSSI yaitu Baginda Yunus Nusi menyampaikan pesan kepada para fans timnas Indonesia. Dan berikut isi pesan dari Yunus Nusi selaku Exco PSSI. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang terhormat, rekan-rekan media, rekan-rekan influencer, rekan-rekan akun sepak bola khususnya, mohon dukungannya untuk timnas Indonesia, sepak bola Indonesia. Kami sangat berharap bahwa dukungan dari rekan-rekan influencer khususnya akun-akun sepak bola, ayolah bantu PSSI yang saat ini lagi memperjuangkan, bahkan lagi berjuang bagaimana timnas kita di bulan Oktober lolos ke Piala Dunia. Harapan kita, apapun kelemahan kita, kelemahan PSSI, kekurangan timnas, kekurangan PSSI, mohon dimaklumi dulu. Kita menyatukan tekad untuk memperjuangkan kepentingan sepak bola Indonesia, khususnya kepentingan timnas Indonesia. Bila timnas kita ini berprestasi, dan insya Allah bila timnas kita ini lolos ke Piala Dunia, itulah harga yang paling besar yang kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Ya, sontak pernyataan dari Exco PSSI tersebut juga mendapat beragam komentar dari para fans timnas di media sosial. Karena para fans menilai kalau masalah disuruh sabar mah sudah biasa bahkan dari dulu. Hari ini juga terpantau kebanyakan para fans di media sosial menuntut PSSI mengevaluasi besar-besaran staf pelatih jika gagal lolos Piala Dunia nanti. Gimana pendapat kalian teman-teman? Komentar di bawah ya. Kabar selanjutnya, fans Garuda harus tahu hal ini. Berikut beberapa keuntungan timnas Indonesia di ronde 4 nanti.
Kurang lebih 1 bulan lagi, kita akan menyaksikan perjuangan timnas Indonesia memperebutkan tiket Piala Dunia, yang mana segala persiapan termasuk laga uji coba sudah semuanya dilakukan, yang mana tentunya masih banyak yang harus diperbaiki dari permainan timnas Indonesia saat ini, termasuknya bagaimana cara lebih produktif lagi dalam mencetak gol. Para pemain juga sudah mulai kembali ke klubnya masing-masing. Saat ini pemain yang sudah terlihat melakukan sesi latihan di klubnya adalah Eliano Reinders dan Tom Hey bersama Persib Bandung, yang mana kedua pemain timnas Indonesia ini berpeluang menjalankan debutnya saat melawan Persebaya 12 September nanti. Ya, semoga para pemain timnas Indonesia di klubnya lebih memiliki menit bermain yang cukup, mengingat ada beberapa keuntungan untuk timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Keuntungan pertama adalah timnas Indonesia akan bermain di tanah Arab, yang mana walau timnas Indonesia bukan tuan rumah, tetapi supporter timnas Indonesia di tanah Arab terbilang sangat banyak, yang membuat timnas Indonesia layaknya akan bermain di kandang sendiri nantinya. Walaupun dari pihak Arab Saudi hanya memberi jatah 5.000 kursi saja untuk supporter tim tamu, akan tetapi supporter timnas Indonesia selalu punya cara yang menarik untuk masuk stadion, yang mana biasanya supporter Indonesia akan menyamar sebagai supporter Arab Saudi, sama seperti putaran pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Keuntungan kedua adalah secara data statistik timnas Indonesia saat bermain di tanah Arab cukup baik, mengingat Arab Saudi juga memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dari segi rumput stadion dan lain-lain, yang mana tentunya aliran bola tidak akan memantul seperti saat bermain di Stadion GBK. Dari segi cuaca juga seharusnya para pemain timnas Indonesia cukup bisa beradaptasi, mengingat cuaca di tanah Arab sedikit mirip dengan di Indonesia. Tinggal bagaimana nanti para pemain timnas Indonesia harus siap dengan masalah non-teknis, seperti keputusan wasit yang seringkali memihak tuan rumah Arab Saudi, serta drama-drama yang akan dibuat oleh para pemain Arab Saudi untuk memancing emosi pemain timnas Indonesia. Mengingat Arab Saudi adalah negara donatur Piala Dunia, jadi pasti saja ada sedikit cara-cara non-teknis yang mereka persiapkan untuk melawan Indonesia dan juga Irak. Jadi mental para pemain Indonesia harus benar-benar siap saat di ronde 4 nanti. Karena di sisi lain, sepertinya pelatih Arab Saudi juga sudah sangat siap balas dendam kepada timnas Indonesia saat ini. Dan untuk keuntungan bagi timnas Indonesia di ronde 4 selanjutnya adalah beberapa pemain inti timnas Irak terancam disangsi oleh FIFA. Mengingat di laga FIFA Matchday bulan ini banyak pemain Irak yang melakukan pelanggaran keras, dan setidaknya ada 4 pemain Irak yang mendapatkan kartu merah dari 2 laga yang timnas Irak jalani bulan ini. Salah satu mesin gol dari timnas Irak, yaitu Muhannad Ali, semakin dekat terkena sanksi FIFA, yang mana pelanggaran yang dilakukannya atas pemain Thailand kemarin dikecam banyak pihak dan dilaporkan ke AFC dan FIFA, yang tentu saja Muhannad Ali terancam tak bermain saat ronde 4 nanti, dan itu seharusnya menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, mengingat timnas Irak saat ini tak begitu produktif mencetak gol di bawah kepelatihan Graham Arnold. Akan tetapi sayang timnas Indonesia juga sama, saat ini tak begitu produktif mencetak gol, walau penguasaan bola timnas Indonesia mengalami peningkatan. Akan tetapi semoga timnas Indonesia di ronde 4 nanti bisa menunjukkan performa terbaik ya teman-teman. Mengingat di ronde 4 nanti situasinya akan jauh berbeda, pemain timnas Indonesia akan jauh termotivasi karena tiket Piala Dunia sudah di depan mata. Semua itu bisa didapat dengan hanya memenangkan 2 pertandingan saja. Ya, bukan maksud Mimin meremehkan lawan timnas Indonesia, akan tetapi ini mah wajib banget gak sih timnas lolos Piala Dunia teman-teman? Karena ini adalah momen yang sangat amat langka bagi timnas Indonesia saat ini. Mimin yakin para pemain juga berpikir hal yang sama seperti halnya kita supporter timnas Indonesia yang ingin Indonesia bermain di Piala Dunia. So I was at the press conference and El Capitano Jay Itson said something interesting. He said, I could see it in the eyes from my teammates that everyone is ready. Everyone is ready for the challenge now, but also everyone is already for October. Is that something like you also felt during this training camp, that everyone is so focused for October already? I feel like everybody knows what's at stake, so everybody's focused towards the same goal. And I think the team has a really good, how you say that, we're really good together, and I think it gets better and better, and it's like we're like a family. And you see that on the pitch, we fight for each other, we do everything for each other. Ya, itulah kabar terbaru seputar Timnas Indonesia hari ini. Semoga informasi tersebut bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian selalu dapat informasi seputar Timnas Indonesia terbaru. Sehat selalu ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.